Di sini ini plong ya. Di sini ini hampa atau kosong. Nah, rak pertama ini rak susunan. Yang merah-merah ini adalah rak susunan backlog. Susunan backlog. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit memberikan sketsa ya, cara merakit atau membuat stemmer sistem blower, artinya sistem uap. Jadi ini sistem box ya. Biasanya kita membuat stemmer dari drum bekas, kita juga bisa membuatnya dari sistem blower, istilahnya penguapan ya. Jadi yang kita manfaatkan uap ya. Jadi ini sistem box. Teman-teman bisa membuat box ini dari seng plat besi ya, seng plat bagusnya yang menahan panas itu dari besi atau seng plat. Nah, ataupun bisa teman-teman buat dari beton. Nah, permanen dari beton itu sama saja ya, itu tergantung kesiapan modal atau finansial. Nah, perlu kita pelajari supaya nanti matang locknya ini maksimal dan uapnya atau aliran uap ini memang efektif ya. Jadi kunci dari sistem blower atau penguapan ini, sistem box ini memang kunci utamanya harus adalah tekanan uap ya. Semakin kuat tekanan uap, semakin cepat matangnya ya. Nah, kita mulai saja. Nah, kita langsung saja ke sini ya. Jadi ini adalah blowernya atau memang ini adalah stemnya ya. Di sini adalah penyimpan air ya, penuh semua. Ini bisa teman-teman pakai dengan drum bekas yang dipotong dua. Ini memang ditutup rapat ya. Ini ditutup rapat ya, semuanya ditutup rapat. Nah, ini semuanya berisi air. Usahakan airnya jangan sampai habis karena uap ini akan mengalir ke sini. Tentu saja semakin banyak uap melepas, airnya akan semakin berkurang. Usahakan jangan sampai kering. Kalau saya pakai ini lebih dari separuh ukuran drum ya, 3/4 drum ya. Oke, pipa yang kita pakai ini adalah pipa yang sedikit lebih besar ya. Ukurannya 3 inci ya, 3,5 inci atau 3 sampai 4 inci. Nah, pipa ini jangan sampai jaraknya jangan terlalu jauh. Ini sekitar 50 atau 60 cm. Ya, kalau 40 juga bisa, 45 lah ya, 45 sampai 60 cm. Ya, karena jarak pipa ini semakin jauh nanti aliran uapnya semakin lama untuk sampai ke sini. Nah, yang kita pakai pipanya adalah 3,5 inci ya. Tentu saja paralon besi, bukan plastik. Nah, kunci yang kedua ya. Pipa ini boleh saja satu sampai di sini ya. Atau teman-teman bisa menyambungnya pakai pipa kecil yang 1,5 inci, disambung seperti ini, kayak dibikin paralel. Nah, disampaikan di atas ya. Itu juga bisa ya. Tapi satu ini saja juga lebih bagus. Nah, kunci keduanya, yang kedua. Nah, kunci yang kedua ini. Di sini ini plong ya. Di sini ini hampa atau kosong. Nah, rak pertama ini rak susunan. Yang merah-merah ini adalah rak susunan backlog. Susunan backlog di sini teman-teman lebih bagusnya susunannya berdiri. Ya, locknya diberdirikan, jangan ditidurkan. Jadi, susunan lock antara jarak rak 1 dan 2 ini ya, jangan terlalu rapat. Jadi locknya di sini ya. Nah, taruhlah locknya setinggi ini. Nah, karena locknya setinggi ini ya, kita bikin aja locknya setinggi ini. Jadi harus ada sedikit space atau rongga antara lock dengan lock 1 dengan lock 2. Nah, nanti ini untuk sirkulasi uap. Pokoknya jangan terlalu rapat ya, jangan juga terlalu jarang ya. Mau susunannya 2 lock ataupun 1 lock juga bisa ya. Nah, di sini adalah kosong. Kenapa harus kosong? Karena uap di sini, usahakan uapnya di sini kan penuh dulu di sini ya. Uapnya mengalir ke sini penuh dulu ya, sampai penuh di bagian bawah ini. Ini kan kosong, tidak ditata dengan lock ya. Kita merah aja. Tidak tata dengan lock. Jadi uap ini semakin kuat tekanannya, di sini semakin penuh. Nah, kenapa ini harus lebih baik penuh? Nanti dia akan, uap ini sifatnya kan mengambang ke atas.
ya. Jadi semakin penuh ini akan semakin mengembang, jadi mengembangnya merata semuanya, seluruh ruangan. Itu gunanya ini kosong, jadi buat penumpukan uap. Nah, itu kunci pertamanya. Kalau teman-teman diisi rapat sampai di sini, uapnya tidak bisa mengalir secara merata, makanya ini dikosongkan. Memang ini panasnya lebih lama karena di sini harus tumpukan uap dulu ya. Semakin kuat tekanannya uap ini, semakin cepat penuh tumpukan di sini, baru merata atau menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kunci dari tekanan uap semakin kuat ya, teman-teman bisa memakai keran penutup ya. Kita kasih hitam ya, tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa memakai keran katup buka tutup ya. Sebelum ini panas atau mendidih airnya sampai 100 derajat lebih, teman-teman tutup dulu. Setelah tekanan uapnya sudah terasa kuat, baru dilepas. Nanti dia akan menyembur ya, seperti asap. Itu juga bisa, atau tanpa keran atau katup juga bisa. Kuncinya di sini apinya stabil. Apinya di sini memang harus stabil dan tetap besar. Intinya tekanan air mendidihnya normal selalu di atas 100 derajat atau 100 derajat minimal, karena kita memanfaatkan uap. Karena di air yang mendidih itulah yang akan menjadi uap dan menyebar ke sini. Jadi kunci yang keduanya, apinya harus tetap besar. Itulah salah satu kelemahan kalau sistem box ini. Ya, kalau apinya kecil ya uapnya semakin sedikit. Semakin kuat apinya, uapnya semakin cepat. Nah, jadi kuncinya di sini, tekanan itu akan semakin tinggi ketika panas semakin naik dengan pengapian semakin besar. Itu ya. Jadi biasanya kalau saya mengukusnya ini memang 7 sampai 9 jam. Itu salah satu keuntungannya, itu salah satu prosesnya. Jadi keuntungannya juga ada, kita menatanya mudah sekali karena ini sistemnya box, seperti menata barang-barang di lemari ya. Cukup sekian, kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih, salam.